Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Mega harap semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat belajar. Tahukah kalian ada berbagai macam ekosistem yang perlu kita ketahui? Ayo ikut bersama Kak Mega untuk mencari tahu. Ekosistem dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki suhu lembab dan curah hujan yang tinggi. Tahukah kalian jenis hewan yang tinggal di hutan hujan tropis sangat beragam seperti babi rusa, harimau, tapir, macan, burung, dan masih banyak lagi. Kedua, ada ekosistem sabana, yaitu ekosistem yang memiliki curah hujan rendah dan biasanya didominasi oleh rumput, semak, dan pohon palem. Jenis hewan yang tinggal di sana ada contohnya singa dan zebra. Ketiga, ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki area rumput yang luas dan diselingi dengan semak-semak. Jenis hewan yang tinggal di sana ada bison, sapi, dan kijang. Selanjutnya, yang keempat ada ekosistem taiga yang biasanya terdiri dari satu jenis pepohonan seperti cemara dan pinus. Contoh hewan yang tinggal di sana ada rusa dan kijang. Yang kelima ada ekosistem gurun atau yang sering kita sebut dengan gurun pasir. Di sana sangat kering dan panas. Di sana juga terdapat banyak sekali hewan unta. Dan yang keenam ada ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Jenis hewan yang hidup di sana seperti penguin dan beruang kutub. Selanjutnya ada ekosistem air. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Yang pertama ada ekosistem air tawar, contohnya danau, sungai, dan kolam. Yang kedua ada ekosistem air asin, contohnya laut dalam. Di laut dalam terdiri dari berbagai macam terumbu karang dan biota laut lainnya. Dan yang terakhir ada ekosistem air payau. Ekosistem air payau merupakan peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengelompokan ekosistem, ekosistem mana yang ingin kalian kunjungi? Kalau Kak Mega mempunyai cita-cita untuk mengunjungi semua daerah ekosistem tersebut karena setiap ekosistem mempunyai ciri khasnya masing-masing. Namun ingat ya adik-adik, kita harus terus menjaga alam dan ekosistem kita agar selalu lestari. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa. Nah adik-adik, pernahkah kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Kalian mungkin akan melihat berbagai macam jenis pepohonan yang lebat, tumbuhan merambat, dan juga semak belukar. Ada juga hewan yang hidup di darat seperti kuda, harimau, macan, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang hidup di udara seperti kupu-kupu dan burung. Selain itu, ada juga hewan yang hidup di air seperti ikan. Bukan hanya itu, di hutan ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Nah, adik-adik, kalian tahu? Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, komponen abiotik itu terdiri dari air, cahaya matahari, batu, tanah, udara, dan lain sebagainya.
Komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Dan komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya, dalam satu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Simbiosis antar makhluk hidup terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi bunga dan lebah. Bunga dibantu proses penyerbukan oleh lebah, dan lebah juga diuntungkan karena mendapat madu dari bunga. Interaksi yang merugikan atau yang disebut dengan simbiosis parasitisme merupakan interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya, interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung mendapat makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak dan yang satu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya interaksi antar pohon anggrek dengan inangnya. Pohon anggrek untung karena mendapat tempat tinggal atau mendapatkan tempat untuk bernaung, sedangkan pohon inangnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan juga omnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kelinci dan rusa. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Contohnya adalah serigala, rubah, dan juga burung elang. Nah, yang terakhir adalah jenis omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segala. Contohnya ayam dan tikus. Ayam selain memakan biji-bijian, dia juga pemakan serangga atau cacing. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ekosistem alami. Contohnya adalah hutan, sungai, dan laut. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan contohnya adalah perkebunan atau sawah, kolam, dan juga bendungan. Gangguan pada keseimbangan ekosistem disebabkan oleh bencana alam dan aktivitas manusia. Bencana alam contohnya terjadinya gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem adalah manusia sering membuang sampah atau limbah ke sungai dengan sembarangan yang membuat sungai menjadi tercemar. Selain itu, penebangan hutan liar juga menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem karena hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut akan tidak mempunyai tempat tinggal dan pohon-pohon menjadi sedikit yang menyebabkan udara panas atau yang sering kita sebut dengan global warming. Nah, adik-adik, kita wajib menjaga kelestarian ekosistem alam kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di hutan gundul, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, alam kita akan tetap terjaga dan lestari. Baik adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.